tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan Rasulullah dalam sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Lanjutan yaitu al-ma'ut tahir ghairul muttahir. Al-ma'ut tahir ghairul muttahir. Setelah dijelaskan dari minggu yang lalu di Selasa malam Rabu, yaitu an-najasatul lati yu'fa anha fil ma'. Najis yang dimaaf di dalam air. Sudah dibahas tuh ya. Najis yang dimaaf di dalam air itu sedikit dari hewan, bulu hewan ya yang najis, yang mana nanti akan dibahas tuh dalam masalah najis, termasuk najis sedang, yaitu terpisahnya bulu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Karena hewan ada yang dimakan, ada yang tidak. Ya seperti bulu kucing ya, asalnya suci, tapi ketika terpisah ya, baik itu badannya juga termasuk bulunya. Nah sedikit ya, bukan banyak, sedikit, karena najis hukumnya. Makanya dimaaf. Kalau hukumnya ini dimaaf apabila sedikit dari rambut yang najis. Kemudian al-maitatul lati la dama laha sa'il, juga bangke atau mayit ya, kalau binatang sih bilangnya bangke. Bangke yang tidak darahnya mengalir, yang tidak mengalir darahnya, semacam serangga. Itu kalau mati di dalam air itu hukumnya dimaaf ya. Seperti bangkai semut, ya, bangkai laler. Nanti ini yang dimaafnya di dalam air, tidak dimaaf di baju. Kalau darah walaupun sedikit, nggak merubah itu air di gelas kita yang kita minum, kena darah kita, maka hukumnya najis, karena darah tidak dimaaf di air. Tapi kalau ada sedikit di baju, kena darah nyamuk, ya kan lumayan juga. Sedikit sih hukumnya, nggak sampai gede, darah jerawat ada di tubuh kita. Nah itu dimaaf, kita ke sholat ada darah nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau di air ya dimaaf. Ya. Kemudian yang dimaaf di dalam air yaitu najis yang tidak dapat dilihat dengan mata yang sedang atau mata yang umum, secara umum
bukannya rabun atau matanya yang super, tidak. Mata yang secara umum, mata secara mu'tadil, yang sedang, ya, mata normal, bahasanya mata normal. Najis yang tidak dapat dilihat dengan pandangan yang normal. Nah, itu dimaaf. Ya, jangan dibikin was-was, malah kelihatan. Kalau kelihatan ya jelas. Yang kita tanya lagi, air itu jadi mutanajis. Kemudian apalagi nih, wa min qarut toir, paruh burung, ya, bukan paruh burung yang ini permasalahannya ke cerita apa ya? Air. Jadi maksudnya tuh burung ada paruhnya di air. Wa famul fa'ra, apa? Mulutnya tikus atau kita kenal dengan moncong tikus. Wal ghalilu min ghabari sirjin, dan sedikit dari debu yang berterbangan, ya. Kencengan ini. Jadi. Nah, sekarang al-ma'ut tahir ghairul mutahhir. Dikecilin aja, jangan terlalu gede. Al-ma'ut tahir ghairul mutahhir, air yang suci tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi sudah dibahas, ada air suci mensucikan. Maksudnya itu udah suci mensucikan, ya. Kayak bahasa dalam kitab misalnya akhlak, ada yang memberikan dia manfaat tapi memberikan manfaat orang lain, buat dirinya manfaat, tapi nggak memanfaatkan orang lain, nggak. Buat dirinya aja, buat orang kagak. Tapi ada orang udah beri manfaat buat dirinya, buat orang. Ada yang berbuat bahaya buat dirinya doang, nggak buat orang. Yang parah udah membuat dirinya bahaya, orang lain bahaya gitu. Nah, kalau dihukum air, dia suci zatnya, juga mensucikan. Jadi ini barangnya suci. Suci artinya apa? Ya suci, tengah badan kita pun nggak jadi masalah, suci. Boleh diminum, boleh. Tapi mensucikan. Nah, mensucikan 3. Mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan najis. Ini persoalan yang 3 nih. Najis, bisa menghilangkan najis, bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar. Nah, ini namanya air mutlak, suci lagi mensucikan. Ada suci, ya, tapi akhirnya terkena najis, jadi mutanajis, udah dibahas. Kemudian air yang mustakmal, sudah dibahas. Seperti air itu, ya, air yang bekas dipakai di dalam mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Kan kadang, maaf nih, kita ngambil wudhu di bak. Ya, benar gak? Ambil wudhu di bak. Tuh yang bekas kita ngambil wudhu, bini kita ngambil wudhu, kadang-kadang kan penuh lagi tuh. Ya, orang bak buat cebok, jangan dipakai itu. Kenapa? Air bekas mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Ya, kalau kita mau cebok pakai gayung aja udah. Air baru maksudnya. Ya, air baru. Kalau kita ragu gayungnya kotor, ya tinggal cuci doang. Nah, kalau kita langsung ngambil dari ember, takutnya tuh ember bekas. Apalagi kalau kecipratannya sama najis, misal kencing diri atau anak kita dikencingin atau kena segala macam yang najis, maka air ini jadi mutanajis. Bukan ngebersihin jadi najis. Itu kan udah dibahas. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada air suci tapi tidak mensucikan. Tuh air minum yang kita minum tuh yang berwarna-warna. Kopi, susu, bukan air putih ya. Kopi, susu, apa aja yang berwarna. Nah, itu airnya suci. Suci, boleh diminum, kena baju, is okay, nggak apa-apa. Tapi tidak bisa mensucikan najis, tidak bisa mengangkat hadas kecil atau besar. Ya baik, dibahas. Al-ma'ut tahir ghairul mutahhir. Air yang suci tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul mustakmal. Air yang mustakmal, udah dibahas tuh ya. Yang sebelumnya, air mustakmal. Kemudian apa lagi? Wal ma'ul ladzi taghayyara bi syai'in mukhalitin tahir. Pertama, air yang suci tidak mensucikan, air mustakmal. Suci enggak? Suci. Ya, jadi bekas wudhu kita, bekas air yang bekas mengangkat hadas kecil, hadas besar, kena baju boleh enggak? Boleh enggak? Apa jatuh di lantai?
nggak apa-apa, bersih, tapi tidak bisa membersihkan atau mensucikan. Kemudian air yang kedua nih, wal ma'ul ladzi taghayyara bi syai'in mukhalitin tahir taghayyuran kasiran. Air yang kedua adalah air yang berubah. Tuh. Air ini menjadi berubah, enggak menjadi zat aslinya itu air. Air yang berubah bi syai'in dengan sesuatu, mukhalid yang sudah bercampur. Air itu sudah bercampur dengan apa? Tahir, yang suci. Kalau airnya bercampur dengan najis, maka airnya menjadi najis, jelas. Jadi air ini berubah dengan sesuatu yang suci. Apa aja sesuatunya? Ya, udahnya suci, taghayyuran kasiro, perubahannya banyak. Gak sedikit, air itu jadi berubah. Kayak kita bikin kopi, bisa dikatakan air mutlak lagi gak nih? Paham ya? Udah kagak, apalagi kental. Sedikit aja juga 1 sendok udah merubah. Kalau nggak merubah sih tetap zatnya air, dikatakannya air, nggak jadi masalah. Kan yang berubah sekarang bukan air biasa lagi, air yang normal, apa namanya? Zatnya itu air. Yang benar-benar air sudah berubah menjadi air kopi. Maka kita jarang bilang air kopi, bilangnya apa deh? Kopi langsung. Ya, karena airnya merubah, itu air yang dasar asli itu air. Kalau misalnya sedikit nggak berubah nggak jadi masalah. Ini kan taghayyuran kasiro, berubahnya banyak, hatta sehingga tuh lam yusamma ma'u mutlaqan, sehingga tidak dinamakan lagi air yang suci mensucikan atau air mutlak. Ya, diulang lagi ya, yang nulis jadi paham lagi. Al-ma'ut tahir ghairu mutahhir. Air yang suci tidak mensucikan, huwal ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Wal ma'ul ladzi taghayyara bi syai'in mukhalitin tahirin taghayyuran katsira hatta lam yusamma ma'a mutlaqan. Yang kedua, air yang berubah dengan sesuatu yang bercampur, ya, dengan sesuatu kecampuran yang suci, ya. Air yang berubah dengan sesuatu yang mukhalid, yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Taghayyuran katsira, perubahannya banyak. Hatta lam yusamma ma'an mutlaqan, sehingga tidak dinamakan lagi air mutlak, dalam kurung suci mensucikan. Nggak dinamakan lagi sudah air mutlak, karena berubahnya banyak. Berubahnya dengan sesuatu yang suci. Pahami aja begitu ya. Ya, makanya ditulis tuh buat ngingetin. Tapi tetap ketika kalian baca lagi, oh iya, ingat. Dan langsung terkoneksi udah. Kenapa? Karena hasilnya ngaji, ditulis. Tapi kalau yang nggak ngaji, kalian kasih bacaan, cuma baca doang, tapi belum tentu terkoneksi dengan baik. Itu bedanya kalau orang nyatet dengan belajar. Kalau orang cuma baca doang, misalnya gitu, apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia deh yang kalian tulis, kasih dia nggak ngaji, nggak bisa. Tuh, ya. Nah ini tugas kalian deh, istri kalian nggak ngaji, kalian yang ngajiin, bacain begini. Soalnya mah baca mah, suruh ntar, nah, dibaca, paham nggak? Nggak paham, nah inti yang pahamin, ya gitu. Karena memang secara bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya iya begitu. Nah kita jelasin, ya. Apalagi bahasa yang lebih kompleks lagi, yang lebih ini apa? Al-Qur'an dan hadis. Nggak bisa kalau bukan ulama yang menjelaskan. Ulama dari mana? Dari guru sampai ke hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai ulama langsung menabi. Di mana kita tahu tahu hadis sama Quran kalau bukan dari ulama. Ya, hati-hati nanti ulama dipenggal sama mereka. Mereka langsung mau Quran hadis. Makanya berantakan jadinya. Ya. Contoh mislu. Nah, ini ada contohnya, dikasih tahu tuh contohnya. Masuk air ini. Apa? Ma'il wardi, air mawar. Tuh, catat contoh air mawar. Contohnya air mawar. Banyak sih air yang lain, ini contoh aja. Apalagi airnya dicampur mecet. Airnya lebih dikit ya. Bener gak? Banyakan apanya? Catnya. Orang kita buat ngecat. Tapi kalau air biasa seember, ente ambil cat 1 sendok, berubah gak? Berubah. Walaupun gak kayak cat kental, enggak. Tapi warnanya sudah
udah nggak jadi air lagi. Nah, itu suci aja. Boleh aja kena baju. Inti minum juga nggak apa-apa kalau inti mau. Tapi kan ada sesuatu yang suci boleh diminum atau tidak karena kimia. Ya, karena kimia. Tapi itu suci. Tapi ingat, nggak bisa untuk mensucikan. Misalnya ada najis. Ya, jadi inti tahu nih masalahnya. Kalau buat wudhu nih, buat wudhu kayaknya sih buat mandi kalian nggak pakai dah. Ya, biasanya nyari air yang banyakan. Ini masalahnya buat najis. Kadang-kadang kita main ambil sembarangan, kita seblok aja tuh yang najis di apa? Di obin nih masalahnya, obin. Nih yang kita suka lalai, lupa maksudnya. Obin, lantai kita. Bukan jadi tambah bersih, jadi tambah najis. Kenapa? Najisnya kemana-mana. Tuh. Apalagi yang inti ambil, yang kita semblok, air yang udah kejatuhan najis, seperti kena tai cicak. Paham nih ya? Nah, walaupun cuma seember kecil, kalian lihat, kemana-mana lebar najisnya. Kan jadi repot buat kita. Padahal sangat gampang banget buat bersihin najis nanti bagian najis, insya Allah panjang umur sehat afiat. Ya paling 1-2 pertemuan lagi nih, ya, besok itu udah bahas masalah najis. Perlu, karena najis ini ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Yang ainiyah nih yang kelihatan, tapi yang hukmiyah barangnya nggak kelihatan. Tapi hukmiyah, hukumnya najis. Yang kelihatan, ya anak kita kencing tuh, kelihatan. Ya, atau kencingnya kelihatan tapi baunya semeriwing. Nah, kalau hukmiyah, hukumnya najis tapi udah nggak semeriwing. Contoh ente pici ente. Kapan-kapan pici ente kena najis gitu, kena tai kotok kayak, kok nggak ente kencingin ya. Apaan aja baju. Kemudian ente jemur aja gitu tanpa dicuci. Lama-lama juga hilang baunya. Tapi hukumnya najis, kalian nggak cuci. Nah, ini kan yang repot. Begitu juga lantai. Nah, kalau kena yang basah, jadi najis. Tuh, anjing kesentuh anjing yang najis berat nggak apa-apa selama dia kering atau kita yang kering. Nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau kaki inti kering, lantai yang inti bekas najis inti nggak bersihin kering, nggak apa-apa. Tapi kalau kaki kalian basah, dari kamar mandi habis ngambil wudhu, nah, ya, makanya juga keyakinan kalau lantai inti kering yakin nggak ada pernah najis, nggak apa-apa. Tapi kalau inti punya anak inti 10 lagi, yang bentar-bentaran kencing, anak atau aji kencing ya, nah, lebih baik kita pakai sendal. Apalagi sendal memang sunnah kita ke kamar mandi pakai sendal. Keluar ya inti punya sendal yang luar itu terserah, mau langsung nggak jadi masalah. Sebab tanpa sendal pun inti langsung juga kan, inti nggak pakai sendal ke kamar mandi. Keluar, ya begitu juga kan? Ya, paham ya? Cuma kan langsung bersentuhan dengan kaki. Permasalahannya kalau di kamar mandi nggak ada najis, di luar nggak ada najis. Ya, itu. Nah, tapi lebih bagus kita pakai sendal kalau mengalasi kita punya kaki dari najis-najis yang ada di kamar mandi. Ini Islam ngajarin, ya sunnah kita kamar mandi pakai sendal. Apalagi setelah inti belajar kesehatan, kita tahu ada kuman lah, ada apa namanya, cacing-cacing dan sebagainya. Ya namanya kamar mandi, maka sering dikosrek atau disiram. Baik. Ya. Nah jadi kembali lagi, contohnya apa? Air ma'il mardi. Kemudian apa lagi? Ma'is sobun. Air sabun. Bahasa Arab tuh sobun, bahasa Arabnya sabun. Dan air sabun, banyak lagi deh, ada air kopi, air ini, air apa lagi? Air teh, kemudian limun tuh, sirop, ya gitu. Inti punya sirop bikin gede, tangan inti kena najis, inti siramnya kayak sirop, ya nggak keangkat itu najis, yang ada disemutin malah. Ya. Baik. Sekarang bagaimana kalau berubahnya dengan sesuatu seperti tanah? Ya. Paham ya? Rumah kan pernah gak air jadi butek? Ya, pasti tuh yang namanya kena banjir atau kena apa namanya? Lagi naik ituannya. Berubahlah air itu kadang-kadang ada bau-bau kapur, bukan kaporit ya. Kapur ini kan terjadi dengan sendirinya. Nanti ini dibahas nih bawahnya. Baik ya. Al-ma'ul mutaghayyir alladhi yumkinu tatahhuru bihi. Air yang berubah yang memungkinkan untuk bersuci, ya. Suci dah. Air yang berubah, ya, mutaghayyir, air berubah, air yang berubah
alladzi yumkinu tatahhuru bihi. Yang mungkin untuk bersuci atau sucilah, ya, mungkin jadi suci. Jadi air ini berubah, tapi ya boleh untuk bersuci. Tadi kan air yang tadi kan mustakmal hukumnya, mutaghayyir, airnya berubah. Tidak boleh untuk bersuci, tapi airnya suci karena kejatuhannya atau bercampurnya dengan sesuatu yang kalau kecampuran yang sesuatu yang najis, ya jadi najis airnya. Kalau ini sesuatunya suci, tapi ingat tidak bisa mensucikan. Kalau ini berubah, tapi boleh untuk bersuci. Beda ya, kalau ini airnya boleh untuk bersuci. Yasihu tatahhuru bil ma' tuh. Sah bersuci dengan air al-mutaghayyir yang berubah tuh. Yasihu tatahhuru, sah bersuci. Sah bersuci boleh. Itu maksudnya sah tuh yasihu sah. Ya tahu bahasa sah ya, artinya ya boleh. Sah bahasa Indonesia sih ya. Jadi nggak usah pakai diartiin lagi ya. Sah udah. Sah. Wah, berarti boleh udah halal. Ya gitu bahasanya ya. Kalau di Arab tuh bilangnya halal. Misalnya kita mau makan nih, kita nanya dulu halal, berarti kita boleh makan, ya gitu. Kalau kita kan boleh, silakan ya. Kan jadi masalah sih soal bahasa, yang penting kita paham, itu aja udah. Sah bersuci bil ma'il mutaghayyir, dengan air yang berubah. Tuh, tadi nggak boleh, ini boleh, tapi ada syaratnya jika. Tuh, syaratnya ada jika. Ya, jadi nggak semuanya nggak boleh. Kita bahas dulu tuh. Kalau fikih kadang-kadang begitu, global dulu. Air yang berubah tidak boleh untuk bersuci dengan perubahan yang suci. Perubahannya maksudnya itu dengan sebab yang suci. Seperti apa? Air teh, air mawar, itu kan suci tuh. Air sabun. Sabun suci gak? Suci. Kalau sabun gak suci, gak boleh kita pakai. Deterjen, suci gak? Suci. Pewangi, suci. Kalau nggak suci nggak boleh kita pakai. Suci. Nah, boleh gak kita apa namanya kena air? Boleh, tapi air itu sudah berubah, tidak lagi untuk bisa bersuci ngangkat najis. Nah, buat ini air apa namanya tadi, air deterjen atau air apa namanya, atau lagi air pewangi kan ada kalau kita habis nyuci itu biar wangi kan dipakai air pewangi ya, atau key spray disemprot, itu kan asalnya dari air yang suci dicampurin pewangi atau kispray apa aja dah gitu buat kita neriska dan sebagainya. Kan berubah tuh air. Itu air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa kita buat bersihin najis, ngangkat hadas kecil, hadas besar. Tapi suci, ya silakan nggak apa-apa. Pakai buat pakaian kita biar wangi. Jangan nggak dipakai. Yang penting jangan sampai kejatuhan najis. Ini punya kecil nih, ini ada apaan nih? Wah, ada teh cicak, najis semua, jangan dipakai. Ya, makanya wadahnya juga harus suci, ya. Tuh kalau kita kembali ke ilmu tasawuf, ya di akhlak ketiga ada tuh, ya. Wadah biar suci. Jadi ketika air yang bersih masuk akan menjadi suci. Tapi kalau wadahnya kotor, sesuatu yang masuk bersih jadi kotor. Apa tuh wadahnya? Adalah hati. Kalau ilmu tasawuf ini kita lagi belajar ilmu fikih itu. Bedanya di situ doang. Nah, artinya kalau misalnya wadah kita kotor, hati kita kotor, semua otak kita kotor. Penerimaan yang bersih jadi kotor. Dengar beritanya bukan berita yang jelek, berita biasa. Tapi karena hatinya kotor sama orang, jelek aja. Makanya orang mau bagaimana baiknya sama seseorang, tapi seseorang itu hatinya kotor, udah kotor aja. Kita bawa makanan, dikata ngeracunin. Iya kan? Kita senyum dikata ngeledek. Kenapa? Karena hatinya kotor. Penerimaan apa kepada dia kotor udah. Makanya Nabi katakan, ya, di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila rusak baik, maka seluruh ujung rambut sampai ujung kaki jadi baik. Tapi kalau buruk, dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa itu? Hati. Kalau hatinya udah buruk, matanya jadi kotor. Bukan kotor ngelihat seks ya. Ini kan gitu otaknya gitu kalau perempuan aja. Artinya ini orang kita lihat udah kotor aja. Jangan. Tuh, jelek aja udah. Tuh, gara-gara
hati. Kenapa? Karena udah jelek sama orangnya. Coba kalau kita sama hati yang kita cinta, ya salahnya aja kita maafin. Tertutup aib, begitulah. Ya, makanya wadah biar bersih. Jadi dalam ilmu fikih begitu juga. Jangan air inti bagus, tapi wadahnya, embernya kotor. Ya, tempat inti buat kasih pewangi kotor. Kotor dalam arti bukan kotor bukan najis, kotornya yang berkena najis. Jangan sampai najis. Jadi kalian mesti perhatikan. Ya, handuk kalian yang buat mandi jangan sampai kena najis. Arti kena najis memang bisa kena najis, bisa. Ya inti sembarangan jemurnya habis pakai mandi kan basah. Ditaruh di tiang. Nah, tiang itu berjejer bekas tai cicak misalnya. Ini Islamnya biar apik nih. Yang kita suka nggak sadar, aneh sadarin. Gitu. Tuh kalau kita belajar tuh kita jadi bukannya was-was, beda. Ya, jadi kita lihat dulu. Oh, nggak jadi masalah. Jadi kita tuh nggak sembrono. Cuek aja gitu ambil sesuatu. Tapi dengan belajar fikih begini, kita jadi apik. Kita liatin dulu sebab banyak banget yang namanya tambang-tambang yang kita buat jemur. Kalau kita apalagi jarang dipakai. Ya namanya binatang. Apalagi cicak itu paling ini, makanya sunnah dibunuh. Gitu. Ya. Itu pernah nggak dibreakin cicak? Sejadah kita apa begitu dia. Ya, cicak itu. Ya. Apalagi yang punya kamar mandi, liatin aja di pinggirannya tuh. Itu cicak itu. Ya, emang dia di begini cicak emang beraknya nggak ada, dia lagi begini di berak nggak bisa, buntutnya kan di bawah, maka dia nyarinya yang begitu tuh, ngeluarinnya gampang gitu. Kalau lagi begini nggak bakal berak dia, ya, nggak bakal bisa pup dia, ya, kena apanya, kena buntutnya. Baik, ya, apa nih yang sah bersuci dengan air yang berubah? Idza, apabila, nah tuh apabila atau jika atau apabila kana taghayyuruhu bimuksin au turabin au tuhlubin au bisyai'in fi mahalihi au mamarihi labudda minhu au bisyai'in mujawir. Tuh. Sah bersuci dengan air yang berubah apabila berubahnya bimuksin, dengan didiamkan. Tuh, ya, diamkan. Itu kan air berubah. Au turabin, atau dengan tanah, ya, berubahnya dengan tanah. Emang asal air dari mana? Tanah. Kadang-kadang kan suka, ya kalau yang rumahnya alhamdulillah nggak, ini daerah-daerah yang bekas empang ya biasanya, bekas ini airnya bau besi kan, bukan dari hasil besi itu emang dilewatin nggak jadi masalah, atau memang dari asalnya bau besi, itu nggak jadi masalah. Tulhub tuh, lumut. Nah, berubah melumut. Air kadang-kadang kelihatannya warnanya seperti hijau atau berubah dari lumut. Memang tempatnya air. Au bisyai'in fi mahallihi au mamarihi, atau dengan sesuatu yang pada tempatnya, di tempat itu memang ada sesuatu yang suci yang bukan di tanah. Kalau tadi kan air mawar tuh boleh ditaruh, air sobun, air kopi yang sebagainya. Ini ada sesuatu tempat yang dimana atau tempat jalannya dia itu merubah itu air. Tapi ingat ya, bukan yang najis tentunya. Labudda, yang mesti mau nggak mau, ya, bukan karena hasil ditaruh emang mesti mau. Biasanya kayak di danau, ya, di kali. Apa lagi? Satu gitu dah. Au bisyai'in mujawir, atau sesuatu yang mujawir. Mujawir ini artinya bertetanggaan. Karena beda, ada mujawir, ada mukhallid. Ya, mujawir seperti minyak. Tuh, mujawir. Dia nggak bisa disatukan antara air dan minyak. Ini dibahas nih. Al-mujawir wal mukhallid. Mujawir yang bertetanggaan dan mukhallid. Mukhallid yang bercampur. Ya. Kalau kita bilang mujawir, kalau bahasa bercerai. Kalau mukhallid bercampur, terikat dia. Kalau ini mujawir tidak bertetanggaan. Ya. Mujawir, nih sekarang. Mujawir, apa mujawir? Pakai bahasa Arabnya dulu. Mujawir. Mujawir adalah alladzi yumkinu fasluhu minal ma' mislud duhni. Mujawir adalah yang memungkinkan terpisahnya. Yang memungkinkan dipisahnya dari air.
yang mungkin dipisah dari air. Itu namanya mujawir. Yang mungkin dipisahnya dari air, misluduhni. Contohnya minyak. Coba ente campur deh air sama minyak. Lihat gak? Bisa bersatu gak? Aduk. Tetap akan berpisah. Air di bawah apa di atas? Hah? Bawah. Beratan air, minyak ke atas. Itu kalau orang buat bibit-bibit juga begitu juga tuh, apaan aja ditaruh itu. Kalau tenggelam bibitnya bagus, kalau ngambang jelek dibuang deh. Ya, minyak lebih ringan, dia di atas. Nah, itu tuh kalau kita di pantai di mana ada air, ada minyak tuh, minyaknya buang dulu sana dikit. Airnya pakai ya. Mungkin tanah yang kita pakai ada mengandung minyak ya, mengandung lumpur lapindo. Itu sudah kebanyakan ya. Nama airnya udah hilang. Ya, nama airnya udah hilang dengan sesuatu yang suci. Apalagi namanya mukhalid deh, udah nggak bisa dipisahin. Kalau ini mujawir bisa dipisah. Wal mukhalid, air yang mukhalid. Mukhalid apa? Huwallazi la yumkinu fasluhu minal ma. Yang tidak mungkin dipisah dari air. Yang tidak mungkin dipisah dari air. Mukhalid nih namanya nih. Ini ngebahas yang tadi tuh, ya, yang jalan kayak kali gitu, kayak air melewati tempatnya atau sesuatu yang berdekatan, gitu tuh. Maaf nih kalau kita lagi pada hiking atau apa gitu, ke kali kan tuh, kalinya kali bersih ya, sebab Anda bilang lagi di gunung. Kalau di kota ya airnya udah nggak bisa itu, nggak bisa dipisah. Nah, iya, kita nggak sebutin namanya, banyak air apaan aja tuh yang lewat, ya, makanya nggak dipakai kan. Dan tapi kalau di atas kita lagi ngambil wudhu, di situ ada tambang emas tuh. Itu kan apaan? Hanya tetangga nggak apa-apa kita pakai kan, bukan itu. Paham ya? Itu karena dikali. Kan nggak tempat lewatnya apa. Nah, itu sesuatu yang mujawir tadi, bertetanggaan tadi itu mujawir dibahas. Mukhalid, kalau mukhalid ini nggak bisa dipakai. Makanya mukhalid adalah yang tidak mungkin dipisah dari air. Mislu as-sukar, contoh gula, wal laban, susu. Contohnya cuma 2 di sini. Kalau ente mau tulis lagi banyak, kopi, teh, ya aja. Kalau udah jadi air teh bisa nggak pisahin? Hah? Ayo pisahin lagi. Gula campur, ya air gula pisahin bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu mukhalid, makanya nggak bisa lagi. Suci nggak? Suci. Ingat ya, ini kita cerita lagi kejatuhannya, kecampurnya sama yang suci. Kalau najis ya udah dah, jangan bicarakan. Udah jadi najis. Apalagi air kan air sedikit ini. Ya, air sedikit, tapi timbang segelas ember. Apalagi tuh ya, air cet udah nggak bisa dipisah tuh ya. Air betadin kali ya, misalnya kalau bikin itu air apa namanya kalau kita orang mandi kalau koreng. Air PK, pakai boleh, suci dia, tapi jangan untuk ngambil wudhu karena tidak mensucikan. Buat mandi boleh, yang penting air itu nggak kejatuhan najis. Sebab kalau kejatuhan najis jadi najis, yang dipakai jadi najis. Mau airnya bersih aja najis, apalagi udah airnya berubah. Ya, jadi kalian tahu, yang penting utamanya yang 3 tadi, kita mengangkat hadas kecil, hadas besar, dan membersihkan najis. 3 tuh ya, hadas kecil, karena kita akan masuk ke hadas kecil yaitu wudhu, hadas besar mandi, kemudian membersihkan najis. 3. Nah sebelum ini kita dibahas dulu masalah airnya, agar kita ngerti. Kalau udah ngerti kesananya, kita ngerti buat wudhu air mana yang kita pakai, najis yang mana yang kita pakai. Ini kalau 3 dasar yang kita nggak tahu, kita sholat biar kata nangis kita sholatnya. Allah nggak perlu itu, syaratnya hukumnya nggak ada. Kita mesti nangis baru diterima, nggak nangis saja kita diterima. Yang diterima adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar, bersih dari itu kan syarat sholat. Sebelum masuk kepada ritual sholatnya, yang hukum-hukum fardunya, masuk dulu ke syarat awalnya. Kalau syaratnya udah nggak sah, berarti
Paham nggak? Syaratnya udah nggak sah. Contoh misalnya nggak ngadep kiblat, kita sholat sah nggak? Kita udah tahu kiblat, kita nggak mau ngadep kiblat, nggak sah. Nah, kemudian tahu hukumnya sholat harus berwudu. Sekarang dia nggak berwudu, sah nggak? Sekarang sholatnya bener, rapi, nangis, sah nggak? Nggak sah, karena harus wudu, dia nggak wudu. Nah, yang bahayanya, ini dia tahu, yang bahayanya dia berwudu, tapi agama nggak mengatakan dia berwudu. Gimana? Karena airnya nggak sah. Berarti sholatnya nggak diterima. Kalau nggak diterima, nggak masuk tuh inna sholata tanha anil fahsyai munkar. Maka jangan anggap orang yang sholat itu benar, ya. Kalau nggak belajar, makanya belajar. Kalau udah belajar, nah baru dipelajarin yang lain-lainnya tentang khusyuk-khusyuknya. Khusyuk akan datang sendiri kalau kita pelajarin ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Sudah itu, ya. Nah kemudian nanti insya Allah panjang umur sehat afiat. Minggu yang akan datang di Selasa malam Rabu jam 9, yaitu pelajaran kita Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, fin najasat, dalam najis. Nah, najis terbagi 3. Kita pelajarin agar kita tahu mana yang menjadi najis ringan, sedang, dan berat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma shalli wa sallim alaihi. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحصر يضل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الغاب كي سماه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجري الصدى لقلب القصير صداه وبلغ عالما يروم من اللقاء بأصرف العابد جله حسن اللقاء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء أيا نازها عني ومشكله الحشا أجب من مدى كل النواهي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامتفي فؤادي ما يحوى الهوى ويشاء عليه صلاة الله محبة الصبا وما ضرب الحادي غضبا عداه مع الآل والأصحاب مقال منشدين هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Ya. Ya, kitab akhlak
wajibul waladin hawa rabbih ta'ala. Wajib seorang anak terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada bagian yang ketiga. Wa yajibu 'alaika aidan. Ya, sampai situ kan? Ya. Yang terakhir, bahwasanya kita selain mencintai Allah melebihi dari segalanya, juga wajib kita mencintai kedua orang tua kita, kemudian seluruh malaikat, nabi-nabi, rasul, orang-orang soleh dari hambanya, karena Allah cinta kepada mereka. Wa yajibu 'alaika aidan, wajib atas kamu juga, antasta'ina bihi fi hajatik wa tawakkal 'alaihi fi umurik. Qala Allah Ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wajib atas kamu juga bahwa kamu meminta pertolongan kepada Allah di dalam segala hajatmu. Meminta pertolongan kepada Allah di dalam segala hajatmu. Wa tatawakkal, dan kau bertawakal, berserah diri, alaihi, hanya kepada Allah, fi umurik, di dalam segala urusan kamu. Serahkan semuanya itu sama Allah di dalam urusan kita. Sampai doanya yang kita baca juga, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Ya, kemudian membaca ufawwidu amri ilallah. Ya, sesungguhnya aku menyerahkan seluruh urusanku hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hambanya. Jadi biar ada omongan kita kepada Tuhan kita. Selain kita minta kepada Allah, juga kita ngomong bahwasannya segala urusan aku serahkan kepada Allah. Begitu, nggak apa-apa sekalipun pakai bahasa Indonesia. Ya. Serahkan, bertawakal karena Allah yang perintahkan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah fatawakkalu, maka bertawakallah. Tuh, ya. Jar majrurnya diawalin tuh, ya, wa 'alallahi, hanya kepada Allah. Fatawakkalu, maksudnya fatawakkalu 'alallah, maka bertawakallah 'alallah, kepada Allah, ya. Maksudnya wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah maka bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Tuh jika tuh, kalau bahasa jika asik banget tuh, Allah Ta'ala sering tuh. Jika kamu beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah jika kamu beriman Allah. Kalau bermukmin, kalau enggak ya enggak usah. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang alim jika kamu tidak tahu. Kalau enggak tahu, tanya maksudnya. Sekarang kita tahu nggak kita sama ilmu? Nggak tahu ya, berarti kita suruh duduk terus sama ulama. Ya, jadi hanya orang yang beriman ini yang bertawakal kepada Allah. Tuh maksudnya begitu. In kuntum, jika kamu benar beriman kepada Allah. Karena orang beriman itu, ya, mukmin itu ciri khasnya selalu setiap ada urusan dia berserah diri hanya kepada Allah. Kalau nggak beriman, enggak, digantungkan urusannya sama dunia. Gue kalau nggak kerja, gue kalau nggak ini, kalau itu, kalau ini. Jadi urusan dia tuh karena tergantung kepada sesuatu, bukan minta hanya kepada Allah. Nih, nah dalam hadis nih kita biar dapat nih. Ini Nabi yang kasih, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, ya, misanan atau sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusia muda. Beliau belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih ilmu nih.
Ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Uallimuka kalimatin. Hai, anak muda, hai. Jika sesungguhnya aku mengajarkan kepada kamu, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Inni uallimuka kalimatin. Aku ajarkan kepada kamu, memberitahukan kepada kamu kalimatin, beberapa kalimat. Ini kalimat-kalimatnya nih Rasulullah ajarin kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfadka. Jaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Pelihara atau jaga hak-haknya Allah. Salat, puasa, apa yang Allah perintahkan jaga, yang dilarang jauhkan. Hak-haknya Allah jaga, pelihara. Yahfazka, pasti itu. Itu jawabnya, pasti Allah akan memelihara, menjaga kamu. Ya, kita kan lebih menjaga amanat orang lain kepada timbang amanat Allah. Jaga. Kita lupakan Allah Ta'ala untuk mengejar sesuatu urusan dunia. Nggak bakal habis-habisnya pasti. Ya, tapi kalau yang kita kejar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita abaikan dunia yang akan cari kita. Pelihara, jaga Allah Ta'ala. Allah akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jaga, pelihara hak-hak Allah Ta'ala. Engkau akan dapati Allah Ta'ala ada di hadapan kamu. Ya, waduh, Masya Allah. Ya, urusan kita diberesin sama Allah Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu permintaan kita kepada Allah Ta'ala, pernyataan kita membaca Al-Fatihah. Ya, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta minta tolong kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, ini tauhid nih. Ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasannya umat, masyarakat atau umat atau bangsa, ya namanya umat itu banyak, kita bilang masyarakat lah. Lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in. Jikalau mereka berkumpul, masyarakat, umat, masyarakat berkumpul agar mereka memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan sesuatu. Paham nggak nih? Ya, ada umat, ada segolongan orang atau masyarakat, bukan satu, banyak. Umat, taruh deh, ada masyarakat di kampung inti atau bangsa. Dia ingin memberikan kemanfaatan. Paham ya? Memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan sesuatu. Apa aja sesuatu? Ya hadiah. Apa aja yang jadi manfaat? Apa? Mobil, motor, apa aja. Ada orang, masyarakat yang begitu banyak. Apalagi satu. Banyak. Kalau kita kan kalau satu rada-rada. Ya satu orang ya. Kalau ratusan kan kayaknya nggak gagal ya. Pasti salah satu nembus kan. Ini banyak, nggak dimisalin satu lagi. Banyak umat. Dia berkumpul. Bukan satu-satu langsung berkumpul. Dia ingin memberikan kemanfaatan sesuatu kepada kamu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in. Tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kamu illa bisyai'in. Kecuali dengan sesuatu qad katabahu lak, yang telah Allah tulis untuk kamu. Paham gak nih? Ya, ini bahasanya nih, bahasaannya biar inti ngerti. Ada orang, bukan orang lagi, banyak. Kalau seorang satu mungkin lemah ya. Banyak nih orang nih sekampung. Mau kasih manfaat sama kalian. Apa aja manfaatnya? Ada mau kasih mobil, kasih ini. Pokoknya jadi manfaat buat kita. Ya, gak bakal bisa jadi manfaat kalau Allah gak tentuin. Kalau Allah gak tulisannya gak begitu. Takdirnya. Ya, makanya hidup jadi anteng. Gak ketakutan dengan sesuatu. Jalanin aja apa yang udah jadi ikhtiar kita. Mau jalan, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Serahkan urusan kita sama Allah. Cuma ikhtiarnya apa? Jalan kudu hati perhatikan rem ada. Udah bismillah. Dia waktu jalan 100, ya jangan lebih dari 100. Pokoknya aturan tetap diikutin, segalanya jalan. Kalau kita kagak begitu nggak jalan-jalan, takutan mulu. Ntar begini. Nggak bisa. Nanti apapun yang membahayakan nggak bakal terjadi bahaya kalau Allah nggak tentukan jadi bahaya. Gitu. Sesuatunya begitu nih yang baik. Itu udah berharap ntar dia bakal ini nih, bakal jadi nih besok. Kalau Allah nggak jadiin, nggak bakal terjadi. Makanya ini banyak orang akhirnya menyusahkan, udah terjadi gimana? Yang penting kasbul ikhtiar udah dijalanin. Kalau udah kejadian ya udah selesai. Mau kata apa? Ya makanya diajarkan nih, ya ketahuan jangan sampai akhirnya ya kita menyalahkan orang lain atau meradang atau dan sebagainya. Atau banyak sekali suatu kejadian yang Allah jaga kita sebenarnya kita nggak sadar. Seperti tato motor kita rusak, mobil kita nggak jalan, ya padahal di depan ada bahaya. Paham nggak nih? Nggak jadi kan? Alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat dapatnya 100 juta, kencung itu. Tapi ini masuk ke rumah sakit, biayanya lebih dari 100 juta gimana? Kan kalau udah kena biaya masuk rumah sakit kan nggak ketaker. Kalau bisa ratusan juta, mending sembuh. Dia nggak sembuh-sembuh. Oh, ya. Makanya bersyukurlah dengan rahasia Allah. Ini menyambung nih tentang adab. Tadi kita disuruh begini dulu, perintah Allah, taatin, jauhkan, udah selesai. Kita udah jalanin nih apa yang bisa kita mampu jalankan nih, kewajiban terutama yang nggak bagus, yang Allah larang kita udah bisa hindarin. Naiknya kepada apa lagi? Berserah diri segala urusan kita kepada Allah. Nah, nanti masuk lagi ke syukur. Ya, ini dulu nih hadisnya belum selesai. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Jika berkumpul umat manusia bukan satu, banyak, dia ingin memburukkan keadaan, mendaruratkan, membuat bahaya kepada kamu dengan apa aja, mau bunuh kayak, mau santet kayak, mau itu dan sebagainya. Dia ingin memburukkan keburukan kepada kamu semuanya. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu alaik. Ya, tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kamu kecuali kalau sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Paham tuh ya? Jangan takut kalau emang Allah waktunya ente kena mau mati udah kena jarum, jatuh kepleset, mati. Ini ente ditakutin orang mau disantet ketakutan. Makanya ada YouTuber yang sengaja bikin undangan selama 20 hari yang berani nyantet nggak hidup sekarang tuh. Itu terjadi kalau kita percaya sesuatunya disugestikan. Ya, bahkan yang ngebocorin orang-orang yang belajar gendam dan sebagainya. Paham ya? Makanya ente yang udah ngaji-ngaji insya Allah nggak bakal hipnotis enggak. Itu hipnotis karena ente sendiri yang bengong. Ya, cuma tetap kita di luar tidak boleh sombong gitu aja. Orang mau jalan ke daerah-daerah, baca tuh ya, jangan supaya diganggu oleh hal-hal yang begini. Kan orang ketakutan, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq yang diratib. Baca, kita masuk hutan, masuk sesuatu yang kita takut gangguan hal, sudah berserah diri kepada Allah. Ya, Allah yang jaga. Sudah, tapi tetap kita nggak boleh sombong dengan alam. Ya, kita merusak dan sebagainya. Itu nggak boleh tetap, karena sombong dilarang oleh agama, ya. Jadi kita punya ketauhidan. Rufi'atil aqlam wajafatil suhuf. Telah diangkat aklam, pena, wajafatil suhuf, telah kering lembaran. Maksudnya itu yang takdir Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz sudah nggak bisa dirubah-rubah, ya. Nah, jadi nanti kalau ente belajar ada takdir, ada dua, ada mubrom, ghairu mubrom. Ada yang sudah nggak bakal bisa dirubah, paham ya? Nah, ada yang bisa dirubah. Ada waktunya, itu hak Allah Ta'ala. Nah, makanya diantaranya di 10 Sya'ban atau di tempat-tempat kebaikan, ente selalu beramal soleh. Boleh nggak kita minta panjang umur? Boleh, nggak apa-apa, pahala untuk baik. Ya, tapi sesuatu yang udah nggak bisa dirubah, ya nggak bisa dirubah waktunya. Tapi itu permintaan kita kepada Allah, panjang umur, sehat, rezeki dan sebagainya. Ya, ini penguatan tauhid. Jadi supaya kita nggak terlalu kecewa dengan urusan-urusan dengan manusia, apalagi Allah kan yang puji. Nah, di sini kemudian ada janji Allah Ta'ala buat kita. Yang keempat, idza syakarta rabbak zadaka min ni'amih. Apabila engkau bersyukur kepada Tuhanmu, pasti Allah akan tambah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Kama qala fi kitabil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, la in syakartum la azidannakum. Tuh, ayat Al-Qur'an nih kita sering baca. La in syakartum, jika ini Allah yang janji nih. Jika kalian telah bersyukur, ya, kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Sungguh aku, kata Allah langsung tuh. Ya, ditaukidkan, sungguh aku akan pasti menambahkan buat kalian, ya, nikmat-nikmat Allah. Nanti kita akan nikmat Allah tuh banyak tuh. Hafizaka minal masaib, dipelihara dari segala bencana, kesusahan. Itu namanya nikmat. Jadi itu jangan nikmat tuh apa yang kelihatan bini jadi nambah 3, rumah jadi lebar, mobil jadi keren. Bukan itu aja. Ya, dipelihara, nggak kena gangguan, terpelihara, nggak kena musibah. Itu namanya nikmat. Ya, orang pada sariawan, kita nggak sariawan, itu nikmat. Ya, jangan lihat ininya, kan ini semua dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar. Ya, karena satu sesi aja satu cukup. Ya, kalau dulu bahas lagi kan bisa berjam-jam gitu, nggak selesai. Jadi meningkat tuh, ya. Ini tentang akhlak kita kepada Allah. Ya, nanti akan dibahas lagi tentang bersyukur kepada Allah. Nah, mengaplikasikan syukur itu dengan apa? Cuma alhamdulillah dong? Bukan, itu ucapan. Harus diiringi dengan perbuatan, yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala apa yang dilarang. Nanti akan dibahas lebih panjang lebar ini. Insya Allah panjang umur, sehat, afiat. Ya, pengajian kita nanti ketemu lagi ya, minggu yang akan datang dalam keadaan sehat afiat dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaqulun shalaha wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana atarafna